Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Rintana, praktisi hipnosis dan NLP. Dalam video ini saya ingin membahas atau menguak fenomena tentang spirit doll atau boneka arwah. Saat ini fenomena boneka arwah itu sedang marak, terutama di kalangan publik figur. Kita sudah tahulah beberapa artis atau misalnya selebgram yang menjadi pencinta boneka arwah ini. Apalagi tambah dengan berbagai informasi atau kabar yang menyebutkan bahwa baby sister yang mengurus boneka arwah ini mempunyai penghasilan yang lumayan. Nah, ini membuat informasi atau kabar ini menjadi luar biasa ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah para pencinta boneka arwah ini mempunyai kelainan jiwa? Yuk kita lihat videonya, kita analisa videonya. Oke? Ini masih dibutuhin 4 orang babysitter, iya. Itu beneran? Beneran. Serius? Serius. Lu akan gaji per orang berapa? 10 juta. Atau lu nganggep ini bayi? Iya, lebih ke seperti itu. Yuk kita bersuara. Rizky apa kabar? Sehat. Kalau aku nanya, Alejandro apa kabar? Sehat. Ya jawab lu juga. Pernah dengar suara dia langsung? Kalau langsung nggak pernah. Nggak pernah, tapi ada perasaan batin itu ada. Gitu. Kayak Jadi, apa? Kayak ngomong bahasa batin. Aku juga susah jelaskannya. Jadi ada komunikasi sih sebenarnya antara aku. Dia komunikasi apa sama kamu? Kalau pengen sesuatu, tiba-tiba aku naluri pengen, misalnya aku nggak suka es krim, tiba-tiba pengen es krim. Berarti itu maunya dia. Serius? Atau dari mimpi juga iya bisa. Oh, iya? Jadi kayak keinginan dia dari mimpi, disampaikan di mimpi. Aku ketemu sama dia berkali-kali dari mimpi. Entah itu memang... Mimpi zaman belum ada dia di rumah? Maksudnya belum adopsi? Enggak, setelah adopsi. Setelah adopsi, katanya kalau kedekatan kita sama spirit doll ini, kalau udah dekat, dia bakalan datang ke mimpi kita. Dan memang iya, Alejandro sering datang ke mimpi aku. Serius? Dia di mimpi ngapain aja? Maksudnya ngomong apa aja? Anak-anak, jadi kayak nyampaikan keinginannya dia, maunya dia, yang dia nggak sukai itu apa. Gitu, kayak kemarin pernah, dia itu... Aku nggak pernah beli bola kaki gitu kan. Teman-temannya rata-rata ini belum ada. Bola kaki sepak bola kaki, gitu? Bola kaki, bola. Jadi teman-temannya yang cewek semua, ternyata dia ngambek. Dia nggak mau kalau mainannya atau disamain sama yang perempuan. Dia mau punya mainan laki-laki. Bentukan gitu. ngambeknya kayak apa? Anak-anak kayak beneran kita ada anak-anak datang ke aku ngambek, emang di mimpi itu. Di mimpi itu. Kayak tampilannya kayak Alejandro ini, cuman ukuran tingginya setinggi umur anak 6 tahun, tapi rambutnya bukan coklat, ini coklat kan, kalau itu hitam. Cuma mukanya hampir sama, muka-muka bule gitu. Itu kamu yakin di mimpi itu bahwa itu si Ale yang ngomong ke kamu, atau ya mimpi kan bisa apa ya, ya namanya tetap, walaupun aku anggap itu memang kayak imajinasi, bisa jadi kan, karena memang aku udah fokusnya ke sini, ya aku juga bermain aja di situ gitu, jadi ya nyaman aja. Oke, kamu kan kenalan sama Ale bulan Oktober 2021, yang artinya Oktober, November, Desember, Januari. Iya. Tiga bulanan lah ya. Nah, itu selama 3 bulan itu kamu nemuin dia gimana? Tiba-tiba pengen aja punya boneka atau gimana? Iya, bukan ke tiba-tiba sih. Awalnya cuma sebatas iseng aja. Lihat ada memang beberapa teman-teman aku selebgram Medan yang adopsi boneka arwah. Awalnya aku kira, oh halusinasi nih, nah, gitu. Lu lihat dia kayak aku lihat gitu, penasaran, coba deh adopsi deh, gitu. Sampai penasaran, kenapa? Penasaran ya, karena memang nggak tahu entah itu sebatas konten atau gimana, sampai katanya bisa ngobrol, bisa merasuki ke dalam badannya gitu. Ya udah, aku coba penasaran aja, sekalian aku juga pengen buat konten gitu kan, sama Alejandro, sama boneka arwah lah, sama spirit doll lah gitu kan. Pas aku milih itu awalnya memang
proses meyakinkan diri benar nggak gitu, adopsi nggak gitu, apalagi yang katanya ada arwahnya, ada spiritnya di dalam. Sempet agak ragu gitu, Agak ragu adopsi awalnya. enggak? Yang bikin kamu ragu apa? Yang bikin kamu yakin apa? Yang buat ragu ya karena itu tadi, karena di dalamnya katanya ada arwahnya ya, kita nggak tahu, siapa tahu itu apa kedepannya atau gimana juga. Aku nggak ada indigo, nggak ada kemampuan indigo, nggak ada. Agak ragu, agak takut juga. Ya, tapi ya udah coba aja iseng gitu. Ternyata setelah awalnya aku adopsi, ini pertama kali aku adopsi si Alejandro ini, ternyata emang ada ikatan batin setelah aku adopsi. Keluar itu kayak gitu, tiba-tiba keluar, nanti baru aku terkejut, shock. Ini kamu yang lagi sunsunin pipi kiri kanan. Nah ini tiba-tiba keluar. Jadi kan kalau dibilang pun gravitasi, nggak tahu entah sekencang itu gitu. Tapi ya aku anggapnya, aku juga nggak bisa jelaskan kan. Di video tersebut bisa kita lihat orang tersebut itu terpengaruh karena pertama melihat temannya yang juga pencinta boneka arwah atau spirit doll. Kemudian timbul rasa penasaran dalam dirinya, walaupun memang prosesnya ragu sebetulnya, tapi akhirnya dia memutuskan untuk juga menjadi pencinta boneka arwah. Nah, kemudian setelah beberapa lama akhirnya dia juga terus mengadopsi boneka arwah lainnya, dan akhirnya menimbulkan kenyamanan dalam dirinya, merasa dekat dan lain sebagainya. Situ sebetulnya sudah ada proses bagaimana dia sudah menyatu menurut perasaannya. Tapi dari sisi keilmuan hipnosis sebetulnya orang tersebut itu sudah terhipnosis oleh boneka arwah dengan segala aturan-aturan ketika dia menginginkan boneka arwah. Seperti misalnya boneka yang telah dibelinya katanya sudah diisi arwah, sehingga dia mempunyai tingkat keyakinan bahwa ada sesuatu kekuatan di situ. Begitu pula dengan ketika dia katanya memberi minum, terus minumnya keluar air sebagai airnya gitu ya, keluar dari botol tersebut keluar air dan segala macam, walaupun mungkin beberapa orang menganggapnya itu adalah karena ada gaya gravitasi di situ. Kemudian juga dalam video-video berikutnya katanya bergerak sendiri dan lain sebagainya. Walaupun memang di situ bercampur juga dengan kepentingan orang tersebut yang merupakan selegram dan terus mengupload kegiatannya dengan boneka arwah tersebut. Jadi di sini sebetulnya ketika memang orang tersebut merasa dekat, artinya dia sudah terhipnosis. Cuma ketika memang dia bergerak sendiri segala macam, saya pribadi mengira ada kepentingan lain karena pembuatan konten tersebut. Nah, di sini sebetulnya ketika kita melihat hal tersebut, saya pribadi sebagai praktisi hipnosis itu menganggap orang tersebut sudah terhipnosis. Saya dalam hal ini mengabaikan tentang kekuatan misalnya supranatural, jin dan lain sebagainya, karena memang saya tidak ahli di bidang tersebut. Nah, kalaupun itu ada, dan mungkin itu akan berhubungan dengan wilayah keagamaan, dan kebetulan saya muslim ya, jadi artinya ketika hal itu mungkin berkaitan dengan hal tersebut, Anda harus berpikir ulang. Jangan sampai hanya karena ikut tren dan pengen dibilang keren, nantinya jadi tersesat dan menyesal. Anda harus berpikir ulang, mengevaluasi lagi. Dan bagaimana caranya? Ya, Anda harus coba berkonsultasi lagi atau mencari tahu tentang informasi, tentang pencerahan, tentang bagaimana sih aturan dalam agama Islam. Kebetulan karena saya muslim, saya akan menampilkan juga video di sini tentang ulama atau ustadz yang membahas tentang spirit doll atau boneka arwah. Oke. Bagi Anda yang
masih ragu dan lain sebagainya, coba simak video tentang boneka arwah dari pakar atau ulama yang juga membahas tentang spirit doll atau boneka arwah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk apa pakai boneka? Ya. Ada manusia nikah. Baik. Untuk apa boneka yang dipeluk, boneka dibawa kemana-mana? Tidak ada gunanya. Tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Kadang-kadang juga menghayal, dia aja ngomong bonekanya. Tidak ada manfaat sama sekali. Apalagi berbentuk makhluk, lebih baik dihindari. Boneka, la haula wala quwata illa billah. Boneka nggak usah. Nikah manusia. Ayo, bisa ngomong, bisa enak, dia aja ngobrol, ya. Koleksi boneka-boneka dan barang-barang yang berupa gambar makhluk hidup yang ada di rumah saya. Apa yang harus saya lakukan? Dibakarkah? Ditanamkah? Karena kalau saya sumbangkan kau nanti, saya juga berdosa gitu. Ya ini kalau boneka dilihat dulu ya, untuk apa boneka? Kalau boneka itu buat anak-anak main, ada celah di sini. Ini tadi memang tidak sempat saya jelaskan. Ada riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bermain dengan boneka, gitu kan? Bersama teman-temannya yang sebaya dengan dia. Lalu Nabi SAW masuk lalu bercanda dengan Aisyah dan teman-temannya gitu kan. Pada saat itu Nabi SAW melihat dia memegang ada boneka seperti bentuk menyerupai kuda mainan. Lalu Nabi SAW bercanda sama Aisyah mengatakan memang ada kuda yang bersayap. Seperti itulah. Terus kemudian Aisyah mengatakan bukankah para malaikat itu bersayap? Atau seperti itulah maknanya. Tapi di sini hadis ini menjelaskan tidak ada teguran dari Nabi SAW untuk mainan anak-anak. Kalau mainan anak-anak masih terbuka, tapi ini pun pendapat ulama yang mengatakan boleh boneka buat anak-anak, jangan dipajang, tetap pajangan jangan. Kalau dibuat jangan ditaruh di lemari, dipajang di kaca, tapi ditaruh di laci kalau darurat. Cuma selalu saran saya teman-teman, saya pribadi selalu mau berada di zona aman. Artinya kenapa kalau anak-anak kita tidak kasih boneka? Hah? Apalagi kalau orang besar ini, ya. Untuk apa pakai boneka? Hah? Ada manusia nikah. Baik. Untuk apa boneka yang dipeluk, boneka dibawa kemana-mana? Tidak ada gunanya. Tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Kadang-kadang juga menghayal, dia aja ngomong bonekanya. Tidak ada manfaat sama sekali. Apalagi berbentuk makhluk, lebih baik dihindari. Allah alam, itu yang saya tahu. Jadi kalau mainan anak-anak maka masih dibolehkan, dicelahkan. Artinya kalaupun memang ini yang bertanya orang dewasa, dia bisa hadiahkan kepada anak-anak. Yang mungkin anak-anak itu bisa bisa pakai main. Atau kalau memang dia boneka dari kain segala, bisa dibawa ke tukang jahit, dihilangkan wajahnya gitu kan, atau mungkin di bagian kepalanya diubah ya, sehingga memang hanya berbentuk seperti badan saja. Itu mudah-mudahan masih bisa. Lalu kemudian dijahit lah ya. Itu ada solusi untuk itu ya. Bagaimana hukumnya jika di rumah terdapat boneka makhluk hidup? Sudah saya bilang tadi, mainan anak ini sama, ditaruh di laci, jangan dipajang kalau darurat. Dan kalau bisa boneka-boneka ini saya bilang tadi dihilangkan bagian wajah atau apa saja. Dan lebih baik lagi kalau anak-anak tidak dihadiahkan seperti ini. Biarkan pakai bantal biasa normal gitu kan. Mau jelaskan apa-apa, lihatkan gambar bergerak, lebih bagus. Ini loh harimau, ini loh singa, ini loh gini. Kita perlihatkan secara langsung. Ini juga sama boneka. La haula wala quwata illa billah. Boneka nggak usah. Nikah manusia. Ayo, bisa ngomong, bisa enak, diajak ngobrol ya. Boneka, tidak bisa diajak ngobrol, tidak bisa apa-apa. Bagaimana jika terlanjur punya boneka? Boneka terus. Baik. Jika dilapisi kain untuk dijadikan bantal atau guling, apakah masih boleh? Boleh saja, cuman manusia. Kenapa boneka?